Halo. Halo, selamat pagi, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali di acara webinar SMA Negeri 1 Slawi. Pada hari ini webinar yang kesekian kali, yang ke-18 kali. Webinar yang khusus dilaksanakan setiap minggu di fanpage-nya IKA Semansa Slawi. Pada webinar hari ini kita akan membahas tentang lancar bahasa Inggris dan kuasai bahasa Inggris secara yang tepat. Sebelumnya jumpa lagi dengan saya Laili Nur Hamidah, saya alumni SMA Negeri 1 Slawi angkatan tahun 97 dan pada hari ini saya bertugas sebagai moderator untuk webinar sore hari ini. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa materi webinar pada sore hari ini adalah lancar berbahasa Inggris dan kuasai caranya yang tepat. Nah, narasumber kita pada sore hari ini adalah teman kami, alumni SMA 1 Slawi, yaitu Mbak Yunita Irmawati, Sarjana Pendidikan. Beliau ini adalah alumni SMA Negeri 1 Slawi angkatan tahun 1998. Beliau merupakan pengajar atau guru, di mana beliau juga selaku direktur di LPK Kampung Inggris Semarang. Beliau merupakan alumni SMA Negeri 1 Slawi angkatan tahun 1998. Kemudian beliau lulusan tahun 2003 S1 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris jurusan Bahasa dan Sastra Inggris Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni IKIP Negeri Semarang. Kemudian beliau merupakan direktur atau pendiri dari LKP Kampung Inggris Semarang. Nah, pengalaman kerja beliau, ada beberapa pengalaman. Beliau pernah mengajar di sebuah lembaga kursus bahasa Inggris yang ada di Semarang, kemudian di Universitas Dianuswantoro, Universitas Islam Sultan Agung, dan Poltekkes Kemenkes Semarang jurusan Gizi. Nah, beliau merupakan pakarnya dalam berbahasa Inggris karena kita tahu bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang dipakai oleh hampir seluruh manusia yang ada di dunia ini. Seperti halnya dengan pepatah bahwa dengan menguasai bahasa kita juga bisa menguasai dunia. Nah, salah satunya adalah bahasa Inggris. Dimanapun kita berada, ketika kita bisa berbicara bahasa Inggris, insya Allah lawan bicara kita akan tahu apa yang kita sampaikan karena memang bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa internasional. Nah, bagaimana supaya kita lancar berbahasa Inggris? Bagaimana kita bisa menguasai dengan tepat bahasa Inggris itu? Sulitkah atau mudahkah? Nah, di sini Ibu Yunita Irmawati akan menjelaskan tentang bagaimana kita bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Untuk itu, halo, sebelumnya saya sapa. Halo Bu Yunita. Apa kabar? Halo, Assalamualaikum Mbak Leli. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Yuni? Alhamdulillah baik. Mbak Ya, Leli sehat ya Mbak Yuni ya. Alhamdulillah sehat juga Mbak Leli ya. Ya, alhamdulillah sehat. Ya Mbak Yuni, hari ini webinar kita itu sesuai dengan faknya Mbak Yuni ya, selalu bahasa Inggris ya, yang setiap hari mungkin cap cipcus dengan bahasa Inggrisnya, dengan murid-muridnya, dengan siswa-siswanya, dengan mahasiswanya. Nah, kasih tahu dong gimana caranya kita supaya bisa lancar berbahasa Inggris, baik itu untuk yang pemula maupun yang sudah lancar berbahasa Inggris. Kira-kira jurusnya apa nih? Bagaimana nih kita bisa menguasai bahasa Inggris? Monggo Mbak Yunita. Baik, terima kasih Mbak Leli. Sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah saya merasa mendapat kehormatan bisa mengisi acara hari ini, bincang alumni IKA Semansa Slawi tahun ini ya, di putaran yang ke-18. Alhamdulillah bertepatan dengan bulan April nantinya kita peringati Hari Kartini. Jadi sebagai emansipasi wanita, alhamdulillah saya bisa
berikan kesempatan untuk mengisi acara pada sore hari ini. Semoga teman-teman semua dimanapun berada dalam keadaan yang sehat, yang sedang sakit semoga segera Allah berikan kesembuhan. Amin. Baik, tadi saya diperkenalkan sebagai alumni tahun 98. Alhamdulillah, semoga ada yang bergabung di acara kita sore hari ini dari angkatan 98 Sendal Alus. Apa kabar semuanya? Moga-moga sehat. Adik-adik yang lulus sesudah tahun 98 dan Bapak Ibu senior yang lulus tahun 97 termasuk Mbak Leli dan Bapak Ibu senior yang lainnya, semoga sehat semuanya. Allah berikan kemudahan dalam semua langkah kita. Bismillah, langsung saya mulai untuk perbincangan sore hari ini. Kebetulan saja sore ini kita membawakan topik tentang bahasa Inggris. Sesuai dengan profesi saya lulus dari jurusan bahasa dan seni. Dulu waktu saya masuk itu masih sebagai Fakultas Pendidikan IKIP Negeri Semarang. Begitu lulus tahun 2003, namanya sudah berganti menjadi Universitas Negeri Semarang. Jadi kalau Bapak Ibu semua datang ke Semarang, ke daerah UNES, monggo mampir ke tempat saya. Kebetulan rumah dan kantor bersebelahan, 5 menit dari UNES, silahkan bisa googling, ada nama kami di situ, LKP Kampung Inggris Semarang. Baik, kita lanjutkan. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol saja karena apa yang saya sampaikan hari ini saya ambil dari pengalaman mengajar saya dan juga pada saat saya belajar bahasa Inggris, kemudian mendampingi siswa-siswa di Kampung Inggris Semarang ini untuk memperlancar bahasa Inggris mereka. Mereka juga sharing bagaimana caranya sih agar bisa lebih lancar lagi berbahasa Inggris. Caranya seperti apa begitu? Kita akan tahu lebih lanjut ya. Baik. Nah, yang pertama adalah pada saat kita punya niat untuk gimana sih agar bahasa Inggris saya lebih lancar, itu Bapak Ibu sudah mempunyai starting point yang sangat bagus, karena itu berarti ada kerentek, ada niat untuk bisa lebih lancar lagi, lebih bagus lagi kemampuan bahasa Inggrisnya. Nah, why di sini saya tuliskan karena ada sebagian dari kita, saya pernah menemui ada orang yang sama bahasa Inggris itu, aduh, nggak banget seperti itu ya. Ada yang dengan bahasa Inggris itu netral, belajar bahasa Inggris ya oke, nggak masalah, nggak ngaruh apapun seperti itu ya. Kalau iya juga baiklah saya jalani, kalau enggak juga nggak masalah seperti itu. Ada yang sangat suka sekali, sangat termotivasi sekali, motivasinya sangat tinggi karena memang dalam dunia akademik, misalnya sedang kuliah, sedang sekolah, sedang bekerja yang mengharuskan bahasa Inggrisnya lancar, maka why-nya ini tentu akan lebih kuat dibandingkan mereka yang tidak dalam posisi seperti itu. Nah, mari kita kupas dulu, bicarakan dulu yang pertama tadi. Why yang berkaitan dengan pada saat kita lihat atau dengar kata English atau bahasa Inggris. Nah, ada sebagian saya pernah menemui karena pengalaman-pengalaman masa lalu, misalnya ketemu dengan guru bahasa Inggris yang tidak begitu sesuai harapan, atau menemui pengalaman yang tidak begitu menyenangkan pada saat belajar bahasa Inggris, sehingga kesan pada saat harus kemudian belajar bahasa Inggris itu tidak begitu bagus. Jadi misalnya sudah belajar bahasa Inggris sejak SMP, SMA, kuliah, dan bekerja pun masih terus belajar bahasa Inggris tapi nggak bisa-bisa. Barangkali itu dikarenakan ada perasaan negatif yang masih ada di dalam hati. Jadi rasanya kalau mau belajar bahasa Inggris itu deg-degan, rasanya aduh mendingan enggak aja. Bisa jadi karena betul, bisa jadi karena memang dulu pernah belajar bahasa Inggris kok susah banget, akhirnya berhenti, akhirnya ya sudahlah, memang jalan saya nggak di sini seperti itu ya. Atau pernah ada pengalaman yang nggak baik, jadi mendingan yang lain daripada bahasa Inggris seperti itu. Jadi
sekarang ini semua dari kita menyadari bahasa Inggris itu penting, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung misalnya seperti saya, guru bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris, mau dan harus mau banget. Nggak ada istilah nggak mau gitu ya, harus mau dan mau banget untuk belajar bahasa Inggris. Teman-teman yang masih kuliah S1, S2, S3, dan sedang dalam dunia profesi atau akademik, maka harus dibesarkan mindset-nya atau perasaan terhadap bahasa Inggrisnya harus dirubah antara yang tadi dari yang tadi negatif menjadi positif. Kemudian niatnya itu dikuatkan. Kenapa sih saya harus belajar bahasa Inggris? Dilihat lagi, digali lagi. Sebetulnya saya harus belajar bahasa Inggris atau harus pinter bahasa Inggris itu kenapa? Nah, itu kelebihan kita sebagai pembelajar dewasa. Kalau pembelajar yang anak-anak, beda lagi motivasi mereka. Kalau kita, kelebihan kita dari pembelajar dewasa, kita sudah punya tujuan, sudah punya hal yang harus diraih. Misalnya, saya harus mencapai skor TOEFL sekian, harus mencapai skor IELTS sekian, harus lancar berbahasa Inggris atau lancar speaking-nya karena harus menemui customer, karena harus presentasi di forum internasional misalnya. Nah, seperti yang kita lihat di slide berikutnya, ada dari sekian banyak tujuan atau goals atau motivasi belajar bahasa Inggris atau meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Di antaranya ada tujuan akademik yang berkaitan dengan kuliah atau pada saat mengajar, profesional, dan sosial. Nah, yang tadi akademik dan profesional sudah kita singgung. Yang sosial nih, memangnya ada ya tujuan belajar bahasa Inggris yang sosial? Ada. Salah satu siswa kita dulu pernah kursus itu, beliau waktu itu umur 69 tahun, datang ke kantor, kemudian menyampaikan, dan dari cerita-cerita ngobrol-ngobrol diketahui bahwa beliau sudah pensiun, sudah purnawirawan. Kami tanya, Bapak kok sudah sepuh masih semangat belajar? Ya, biar otak saya masih aktif terus, jadi saya harus belajar terus. Nah, ternyata beberapa bulan sesudah selesai kursus, datanglah surat undangan. Beliau ternyata menantu beliau dari Australia. Nah, ternyata tujuannya kursus itu karena ingin ngobrol sama menantunya dengan lebih baik, seperti itu. Nah, bisa juga hal-hal ini kemudian memicu atau menambah motivasi teman-teman untuk belajar. Semakin banyak motivasinya, semakin besar motivasinya, maka apapun yang dihadapi, sesulit apapun, sesusah apapun, insya Allah akan lebih mudah rasanya dan lebih menyenangkan pada saat nanti terjun ke dunia pembelajaran bahasa Inggris ini. Nah, mari kita kenali. Agar lebih sayang, maka kita harus kenali dulu bahasa Inggris ini adalah salah satu dari berbagai macam bahasa yang ada di dunia yang skill-nya itu semuanya sama. Ada listening, speaking, reading, writing. Kenapa listening ada di sebelah speaking? Karena biasanya kalau kita inputnya adalah listening, maka outputnya atau production-nya adalah speaking. Pada saat input kita reading, biasanya outputnya adalah writing. Listening dan reading itu merupakan receptive skill atau keterampilan di mana kita memasukkan atau memiliki input. Misalnya kalau listening, kalau pada saat kita melakukan kegiatan listening, pada saat kita listen atau read, maka kita mendengarkan kalimat-kalimat, mendengarkan obrolan-obrolan, percakapan-percakapan yang biasanya digunakan pada konteks-konteks yang real seperti itu. Pada saat kita membaca, maka kita diberikan contoh-contoh, baik reading text yang formal maupun yang informal. Yang formal misalnya jurnal-jurnal akademik, kemudian misalnya dalam soal-soal TOEFL maupun soal-soal IELTS, yaitu tujuannya adalah akademik, maka bacaan-bacaannya atau teks-teksnya juga bacaan-bacaan atau teks akademik. Jadi kalau kita ingin belajar atau meningkatkan speaking, maka perbanyak listening-nya. Kalau kita ingin meningkatkan kemampuan writing, maka perbanyak
readingnya, karena tulisan, kemampuan atau bahasa tulis itu berbeda dengan bahasa lisan. Pada saat kita ingin belajar atau ingin lancar speaking, maka kenapa kita harus semakin banyak listen? Karena itulah bahasa yang digunakan, oral language, bahasa yang digunakan untuk bahasa lisan. Maka kita harus banyak listen. Memangnya nggak boleh kalau saya ingin belajar, ingin pinter speaking, hanya listen saja tanpa reading? Tentu saja bisa, dan malah harus diperbolehkan, sangat-sangat disarankan. Listening dan reading itu merupakan skill atau kemampuan reseptif. Jadi dari listen dan read inilah kita mendapatkan vocabulary, kita mendapatkan grammar atau syntax, struktur-struktur kalimat yang nantinya akan kita gunakan dalam memproduksi atau dalam menghasilkan kemampuan speaking dan writing. Namun, pada saat kita mempraktekkan kemampuan speaking dan writing kita, maka pada saat kita listen, kita mendapatkan contoh-contoh atau konteks-konteks yang kita gunakan dalam speaking. Pada saat kita reading, maka kita mendapatkan contoh-contoh kalimat atau contoh konteks yang kita bisa gunakan nantinya pada saat kita menghasilkan atau menggunakan skill writing. Nah, sesudah language skill kita lihat komponen dari bahasa. Hampir semua bahasa mempunyai language skills tadi dan language components ya. Language components ini kita lihat ada 5. Phonological skill, syntax, kemudian semantic atau vocabulary, morphological skill, dan pragmatic. Ini kalau kita lihat ada phonological skill, kita sebut pronunciation. Syntax biasa kita sebut grammar atau structure. Dan vocabulary. Nah, ini kalau kita lihat di sini adalah oral language components ya, komponen yang kita gunakan pada saat kita bicara atau speak. Nah, mari kita lihat 3 komponen, phonological skill atau pronunciation, syntax atau grammar, dan vocabulary. Pada saat kita sudah punya niat tadi ya, sudah punya kerentek, sudah punya tujuan, saya harus bisa lancar bahasa Inggris. Saya punya tujuan, misalnya bulan depan, kebetulan, saya harus presentasi bahasa Inggris, maka skill yang saya perlukan adalah skill oral dan written, karena saya harus menyampaikan, present presentasi saya, dan juga harus menulis nih. Nah, pada saat itu kita harus mempersiapkan pronunciation-nya. Kata-kata apa saja yang nantinya akan dipresentasikan, kita harus bikin sedetail mungkin, dibikin skripnya, kemudian cari pengucapan atau pronunciation yang betul dari kata-kata yang nantinya kita ucapkan apa saja. Kemudian sintaksnya atau grammarnya itu bagaimana? Apakah kita menggunakan present tense? Apakah kita menggunakan simple past? Biasanya kalau menceritakan penelitian yang sudah kita lakukan, itu menggunakan simple past. Kemudian rencana ke depannya seperti apa? Itu menggunakan future tense. Nah, kadang-kadang teman-teman dan Bapak Ibu semua suka menyerahnya di sini nih. Aduh, bahasa Inggris itu tensesnya banyak gitu. Tapi insya Allah, kalau sedikit demi sedikit ditelateni, nanti kalau sudah asik, seperti saya sendiri sudah mengalami, struktur ini jadi bagian yang paling menarik bagi saya dalam bahasa Inggris ini. Jadi saya jatuh cinta sama bahasa Inggris ini. Kalau saya sebut grammar ini seperti matematikanya bahasa Inggris gitu ya. Baik, kemudian ada vocabulary. Nah, vocabulary ini tadi hampir sama seperti pronunciation-nya. Kalau dalam speaking itu ada apa istilahnya? Pronunciation tadi ya. Kalau pada saat kita presentasi, maka ada slide, itu ada vocabulary. Kalau dalam slide itu perlu spelling, perlu kata-kata yang pas. Dalam bahasa Inggris itu ada yang kita sebut synonym, antonym, sama seperti dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kita harus juga cek apakah kata-kata ini sudah pas padanannya antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris misalnya. Caranya ngecek gimana? Biasanya saya gunakan artikel-artikel dengan topik yang hampir sama.
saya jajarkan, oh kalau misalnya bunga bang itu bukan flower ya Mbak Lely, tapi ada bahasa Inggrisnya interest gitu. Flower. Iya, bukan flower. Jadi salah satu caranya adalah menemukan atau mencari teks yang hampir sama topiknya atau sama topiknya, kemudian cari dibaca, oh ternyata bahasa Inggrisnya bunga bang itu adalah interest, bukan bank flower, seperti itu ya. Kemudian kalau morphological dan pragmatic ini kita bisa pelajari sambil nanti jalan, ini berkaitan dengan pada saat nanti kita sudah ngobrol. Morphological skill ini hampir sama dengan vocabulary, bagaimana kata-kata dalam bahasa Inggris itu dibentuk sehingga nanti memudahkan kita untuk berkomunikasi. Nah, pragmatic ini kalau kita ngobrol pada saat speaking itu bagaimana kita mengetahui ini maksud dibalik kalimatnya itu apa. Nah, ini pragmatik. Misalnya ada situasi dalam konteks gitu ya. Dulu saya pernah di kampus itu mendapatkan pengalaman yang tidak begitu baik. Jadi saya menyampaikan kalimat yang dipandang berbeda. Jadi saya maksudnya nggak gitu, tapi dosen saya nangkepnya berbeda. Nah, itu yang kita sebut sebagai pragmatik. Apakah maksud dibalik kalimat seseorang? Misalnya ada yang bertanya, how old are you? How old are you ini kalimatnya nadanya bisa berbeda-beda. Misalnya ada yang tanya, ini artinya apa sih? Kemudian dibalas dengan how old are you? Kamu umurnya berapa gitu? Itu artinya macam-macam, bisa jadi beneran bertanya umurmu berapa, atau yang paling mungkin adalah umurmu berapa kok belum tahu kata ini, misalnya seperti itu ya. Itu namanya pragmatic. Baik, ada language skills, ada language components. Nah, sesudah kenal bahasa Inggris maka kita harus bikin action plan. Dari starting point-nya dan finish-nya. Kalau sudah dewasa, seperti tadi yang saya sampaikan, kelebihan kita adalah kita sudah bisa tahu kita mau kemana. Misalnya tadi, contohnya bulan depan saya akan presentasi bahasa Inggris. Maka startingnya adalah ketahui dulu bahasa Inggris saya ada di mana gitu. Apakah saya sudah punya cukup bekal untuk saya bisa presentasi, atau saya harus berusaha lebih sehingga saya berada di start yang semestinya untuk nanti finishnya di titik yang sesuai dengan yang saya harapkan gitu. Atau kalau teman-teman punya tujuan yang berbeda, misalnya saya ingin dalam 3 bulan ke depan lancar berbahasa Inggris. Nah, lancarnya ini perlu ditegaskan lagi, ingin lancarnya seberapa, pingin seberapa paham. Nah, jadi caranya gimana untuk mengetahui starting point-nya ini? Ada banyak cara. Misalnya, kalau teman-teman sudah pernah tes TOEFL, skornya berapa, itu adalah starting point-nya. Kemampuan bahasa Inggris kita ada di situ. Kemudian, misalnya sudah pernah kursus terakhir level berapa, itulah starting point-nya. Tapi saya level 1 sudah bertahun-tahun yang lalu, luntur nggak sih? Gitu. Atau bahasa Inggrisnya jadi menghilang nggak sih? Menguat nggak sih? Gitu. Jadi amburadul yang jelas. Bisa jadi iya. Makanya TOEFL skor itu hanya bertahan 2 tahun. Umumnya 2 tahun ya, karena pada saat kita tidak mengaktifkan atau tidak diaktifasi itu bahasa Inggris kita tidak kita gunakan, maka tentu saja akan tidak sebagus pada saat kita sering pakai bahasa Inggris gitu. Jadi startingnya diketahui dulu, atau mau di reset, saya benar-benar pengen mulai dari awal, no problem. Tidak ada benar, tidak ada salah di sini. Kita hanya perlu tahu saya ada di mana sekarang. Kemudian finish-nya pengen seperti apa? Saya pengen bulan depan lancar presentasi dalam waktu 10 menit
tanpa terbata-bata, tanpa A, E, I, U, E, O, apalagi blank di tengah, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Nah, misalnya seperti itu, harus diketahui. Saya ingin seperti itu, effortnya harus di mana. Kemudian setelah mengetahui starting point dan finish yang akan kita capai, kita harus bertekad kuat dengan semangat 45, konsisten. Kalau dalam bahasa kita istiqomah ya Mbak Laili, harus konsisten. Selama 1 bulan itu apa saja yang perlu kita lakukan? Tadi ada language component dan ada language skill. Kalau ingin presentasi, maka tadi harus dilatih dari vocabulary-nya, dari grammar-nya. Kalau presentasinya sendiri, kemudian pronunciation-nya, intonation-nya seperti itu. Dan enjoy the process. Kita harus happy, ikhlas, sehingga semua hal yang nantinya kita alami, mudahnya kita syukuri, susahnya juga kita syukuri. Alhamdulillah loh, saya masih punya kesempatan bulan depan presentasi. Coba yang enggak gitu misalnya. Jadi bersyukur itu salah satu hal yang membuat semua proses yang kita alami ini menjadi lebih mudah dan lebih menyenangkan gitu. Konsisten and enjoy the process. Konsistennya seberapa konsisten sesuai dengan kebutuhan dan situasi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kalau dalam 1 bulan saya harus mencapai sekian, saya harus kerja keras, maka 1 harinya paling tidak misalnya 1 jam, 2 jam. Nah, ada teori yang mengatakan 10.000 jam, ada teori 10.000 jam. Kalau Bapak Ibu nanti berkesempatan, mungkin sudah pernah ada yang membaca bukunya, judulnya Outliers, penulisnya Malcolm Gladwell. Video presentasinya juga sudah ada beberapa dan banyak di YouTube. Salah satu teorinya adalah pada saat seseorang ingin menjadi ahli, seorang ahli dalam bidang apapun, maka harus melewati 10.000 jam. 10.000 jam itu kalau dikonsistenkan, diistiqomahkan setiap hari, maka memerlukan waktu 4 jam sehari selama 10 tahun, Mbak Laili. Jadi kalau ingin benar-benar ahli dalam bahasa Inggris, maka harus sabar. 4 jam sehari dikali 10 tahun ya? Ya, benar. Berapa jam itu, Bu? 10.000. Kemarin saya hitung sekitar 14.000 jam ya. Jadi dikasih bonus sama Pak Malcolm nih. Ya, jadi bersabar, sabar dan telaten gitu ya, menerima situasi dan dinikmati sambil tersenyum-senyum biar imun kita juga tetap stabil, bahkan naik ya, dengan bahasa Inggris ini jangan sampai kemudian jadi rentan kena corona gitu. Jadi aduh, meskipun belepotan ngomongnya. Betul, tetap harus ada progres gitu istilahnya kata mentor saya, meskipun sedikit tetap harus ada progres. Nah, tadi sudah where, why, what, who, where, dan who. Dalam belajar bahasa Inggris, kita perlu tahu style belajar kita seperti apa. Learning how to learn. Fokus kita belajar seperti apa. Saya suka belajar sendiri, nggak masalah. Kalau perlu mentor, pastikan mentornya berkualifikasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kalau di Kampung Inggris Semarang, alhamdulillah semua gurunya berasal dari jurusan bahasa dan sastra Inggris. Jadi background-nya memang bahasa Inggris. Saya termasuk dan suami saya termasuk yang idealis, jadi masih harus dari pendidikan dan sastra bahasa Inggris karena memang kita harus punya kualifikasi yang cukup untuk bisa mengajar. Karena teman-teman yang kursus di sini nggak main-main, sudah niat yang segitu besarnya, gurunya harus berkualifikasi penuh sesuai dengan harapan yang diinginkan atau harapan dari para siswa. Jadi kembali lagi ke teman-teman, mentor itu diperlukan, bisa secara langsung kursus maupun pada saat belum sempat kursus, bisa belajar dari guru-guru di internet. Kalau saya suka sekali ke YouTube. Kemudian carilah teman, syukur-syukur kalau di kantor ada teman yang pengen juga belajar bahasa Inggris, praktek.
Karena skill itu needs praktek. Salah. Skills need practices ya. Practices. Untuk bisa dapat skill itu harus praktek. Tadi konsistennya kalau ideal 4 jam dalam sehari selama 10 tahun tadi ya. Kemudian cari teman. Kalau Bapak Ibu sudah pernah ke Mekah, ke Madinah, di sana ibadah lebih ringan kelihatannya ya, karena semua orang di sana beribadah gitu. Jadi rasanya itu lebih ringan, lebih dapat gitu, feel-nya lebih dapat. Teman-teman juga seperti itu. Carilah mentor, carilah teman sehingga belajar ini nggak merasa sendirian. Ada teman yang bisa ngingetin kita pada saat kita perlukan, ada teman yang kita bisa ajak praktek seperti itu. Kemudian how, nih how well do you want to be, seberapa pinter pinginnya, how long, seberapa lama, how hard, ini ada hanya sebagian dari how-nya ya, jadi caranya seperti apa, seberapa bagus itu juga nanti menentukan cara, lamanya, durasinya, kemudian waktu yang diperlukan. Kemudian bagaimananya, mau offline atau online. Kalau sekarang kebanyakan masih online, diterima, nggak masalah. Bahkan kalau online enaknya kemanapun kita pergi bisa sambil kursus, karena kursusnya online. Kalau kursusnya offline harus ke kantor atau harus ke tempat kursus, malah agak repot seperti itu. Selalu pandang situasi dari sudut yang positif. Pada saat wah saya bisanya offline aja, tapi harus segera bisa, kita perlu pindah dari zona nyaman kita gitu. Nggak apa-apa kok coba hal yang baru. Misalnya tadinya saya nggak bisa biasa offline, saya tuh gaptek, saya tuh nggak suka kalau offline, saya tuh online maaf. Saya tuh pengennya ketemu langsung gitu. Selama ini ketemu langsung aja nggak bisa, apalagi online. Nah, dicoba itu dulu, dicoba dulu. Kalau offline jangan-jangan baca sesuai tulisan, Ibu ya? Ya, kalau di Kampung Inggris Semarang saat ini masih online semua, karena memang situasinya belum memungkinkan. Jadi teman-teman yang saat ini alhamdulillah sudah bisa lanjut belajarnya dalam moda online, alhamdulillah. Kalau sudah ada yang bisa offline, moga-moga sehat selalu, hati-hati tetap dengan protokol kesehatan. Jadi apapun caranya, baik offline maupun online, itu hanya cara saja ya. Yang penting tetap niat dan konsistensinya tadi tetap dijaga. Dan start now, jangan ditunda-tunda. Kalau sudah merasa ada kerentek, saya harus belajar bahasa Inggris sekarang. Lakukan sebelum terlambat. Terlambat misalnya besok harus tes TOEFL, sekarang sudah baru ngeh kalau saya harus belajar TOEFL, ya seperti itu. Atau sekarang kalau tanpa bahasa Inggris saya sudah nggak bisa naik jabatan, baru belajar bahasa Inggris, misalnya seperti itu ya. Atau kita tidak pernah tahu umur kita diberi sampai kapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat kita punya niat yang baik, segera laksanakan. Kata Bimbo dulu, berbuat baik janganlah ditunda-tunda gitu ya. Belajar bahasa Inggris juga amal soleh insya Allah. Perbuatan baik untuk kita sendiri maupun untuk keluarga dan tempat kerja kita. Pada saat bahasa Inggris kita semakin baik, pasti insya Allah manfaatnya akan kembali kepada diri kita dan lingkungan kita juga. Before it's too late, start now. Terima kasih Mbak Laili. Itu tadi obrolan-obrolan tentang bahasa Inggris ya. Aduh, kalau tidak dihentikan bisa lama ini ya, karena waktunya kurang ya. Oh gitu ya, baiklah. Nanti bisa tambah pada saat nanti kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Kalau sesudah ini nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa hubungi saya di WhatsApp 0815650392, atau kalau ingin tahu tentang Kampung Inggris Semarang bisa ke website kita www.kampunginggrissemarang.com. Baik, monggo nanti bisa kita lanjutkan untuk ngobrol-ngobrolnya saja Mbak Laili, karena saya yakin bahasa Inggris itu kan praktek ya, jadi praktek
perlu banyak teknik-tekniknya yang kembali lagi ke teman-teman, pasti kesulitan dan kemudahannya juga masing-masing. Alhamdulillah. Oke. Baik Mbak Yuni, terima kasih tadi pemaparannya sangat sebenarnya masih kurang, saya sendiri masih kurang untuk yang disampaikan sama Mbak Yuni, sepertinya seharusnya masih banyak sekali ya. Bagaimana kita bisa lancar berbahasa Inggris, mungkin memang harus dari awal kita dulu ya, buat apa sih kita pengen bahasa Inggris. Betul. Pertama buat niatnya kita untuk bisa bahasa Inggris, tentunya itu yang paling utama. Oh ya Mbak Yuni, ini banyak pertanyaan ya dari teman-teman yang ikut live kita di Facebook. Ini pertanyaan yang pertama ya Mbak Yuni ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Dwi Sugiarto. Ya. Pak Dwi Sugiarto itu menanyakan gimana sih tips nulis pakai bahasa Inggris untuk website. Masya Allah, nulis pakai bahasa Inggris. Iya, untuk di website itu gimana? Bapak siapa tadi, Mbak Leli? Itu maaf. Pak Dwi Sugiarto. Pak Dwi Sugiarto, baik Bapak. Assalamualaikum, selamat sore Pak Dwi Sugiarto. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana caranya bisa menulis dalam bahasa Inggris pada website? Yang pertama, Bapak perlu tentukan dulu teksnya atau yang akan ditulis itu genre. Kalau dalam bahasa kerennya itu genre. Mau yang casual atau yang formal nih Pak? Jadi ingin bahasanya itu seperti bahasanya anak-anak milenial. Jadi target audiensnya siapa ditentukan dulu. Yang akan baca website Bapak siapa? Apakah anak-anak muda? Apakah Bapak Ibu akademisi yang harus dengan kalimat-kalimat formal? Itu diketahui dulu. Tentu saja Bapak sudah pirso ya. Biasanya website Bapak dibaca atau targetnya untuk siapa? Biasanya kalau website, kalau untuk kampung Inggris itu bahasanya untuk yang netral, jadi untuk semuanya, tidak ditulis dalam bahasa gaul, begitu, tidak juga terlalu formal seperti dalam jurnal. Jadi di tengah-tengah menggunakan bahasa yang semi formal istilahnya. Nah, kemudian setelah diketahui audiensnya, Bapak mulai menulis. Kalau Bapak lebih nyaman langsung dengan misalnya Bapak lebih nyaman dibuat draft dulu dengan bahasa Indonesia, dipersilahkan bisa dibuat draftnya dulu dalam bahasa Indonesia, kemudian sesudah itu diterjemahkan menjadi bahasa Inggris. Nah, teknik penerjemahannya ini sendiri nantinya sesuai dengan padanan kata atau equivalence dalam bahasa Inggris. Misalnya, kalau dulu skripsi saya kebetulan tentang penerjemahan juga Mbak Leli. Pasif itu biasanya bisa diterjemahkan menjadi aktif dan pasif, misalnya seperti itu. Kalimat pasif menjadi kalimat pasif. Jadi pada saat kita menerjemahkan, kita harus sering membaca teks-teks berbahasa Inggris yang topiknya hampir sama seperti yang kita akan buat nantinya. Jadi saran saya sebelum Bapak menulis, Bapak browsing dulu, Pak Dwi, membaca-baca dulu untuk teks-teks dalam bahasa Inggrisnya, untuk mengetahui stylenya seperti apa, kemudian kata-kata atau vocabulary yang digunakan seperti apa, kemudian kalimatnya, kalau kalimat saya buat seperti ini, nanti di bahasa Inggriskannya seperti apa, begitu. Setelah itu bisa, tadi diterjemahkan, kemudian diedit, di-proofread, baru nanti diunggah ke website. Tipsnya mudah, tapi pelaksanaannya agak pasti penuh tantangan ya Mbak Leli. Perlu latihan, ya. Bapak perlu apa ya, ketelatenan ya. Ya. Dari betul. Kadang gini ya Mbak, kalau kita nulis dengan draft dengan bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian diterjemahkan lewat bahasa Inggris, biasanya ada beberapa kata yang antara arti dengan yang dimaksud dengan yang diterjemahkan suka beda gitu ya. Iya, betul. Kayak
si laut atau si melihat itu kadang di terjemah yang di Indonesia suka beda gitu ya. Betul, betul. Ya, karena itu pentingnya tadi untuk survei dulu, observasi dulu. Kalau dalam bahasa Inggris seperti ini, dalam bahasa Indonesianya memang riskannya seperti itu. Kalau kita gunakan mesin penerjemah di internet, ada kelebihan, ada kekurangan. Ya, kemudian saran saya kalau Bapak ada rekan atau teman yang mungkin guru bahasa Inggris atau teman yang sudah terbiasa dengan bahasa Inggris, minta di proofread. Kita biasanya kalau di kantor seperti itu, sesudah menulis sesuatu di proofread, apakah ada kesalahan spelling atau kesalahan grammar seperti itu, atau vocabulary-nya yang ini kok kurang tepat seperti itu. Jadi step-stepnya, tipsnya begitu Bapak. Tadi dengan audience dulu, kemudian draft-nya, kemudian proofreading. Seperti itu, Mbak Leli. Oke. Begitu ya Pak Dwi, yang mudah-mudahan apa yang tadi iya, mudah-mudahan terjawab ya. Jawabannya ya paling tidak sedikit ada gambaran lah ya. Oke. Ada gambaran. Kalau untuk memuaskan kayaknya bukan alat pemuas soalnya Mbak Yuni itu. Ya, ini masih ada pertanyaan lagi Mbak Yuni ya. Ini pertanyaan berikutnya dari Pak Abdul Syakur. Beliau kalau tidak salah dosen Undip ini. Oh iya. Abdul Syakur, iya. Abdul Syakur ini dosen Undip. Beliau tempat tinggalnya kalau tidak salah aslinya masih dengan satu daerah dengan saya ya. Di daerah Timbang Reja sana di Lebasi. Beliau menanyakan gini, bagaimana metode pembelajaran di kampung Inggris dalam kondisi pandemik saat ini? Apakah online atau datang ke kampungnya langsung? Baik, terima kasih Pak Abdul Syakur. Semoga sehat semuanya. Sampai hari ini dan rencananya sampai dengan bulan Juni nanti Bapak kursus di kampung Inggris Semarang masih online sejak tanggal 16 Maret tahun lalu sampai dengan hari ini kursusnya masih online tapi kantornya tetap buka, dan untuk tes misalnya tes TOEFL dan tes TOEIC itu offline karena memang untuk mempertahankan kualitas. Kalau tes offline itu insya Allah lebih terjaga hasilnya, sehingga untuk tes TOEFL yang memerlukan bantuan kami, tes TOEFL siswanya datang ke kantor. Insya Allah kantor kami buka dari hari Senin sampai hari Sabtu pada jam kerja. Di hari libur, pada hari libur nasional kantor kami tutup. Jadi hari ini saya di kantor ini di dalam tapi kantornya tutup. Kursusnya insya Allah semuanya masih online. Dari anak-anak sampai dengan dewasa, tapi alhamdulillah kelebihan dari online ini teman-temannya malah dari berbagai macam tempat Mbak Laili, bisa dari luar Jawa juga ini banyak siswa kita. Demikian Pak Abdul Syakur, moga-moga sudah bisa menjawab pertanyaan ya. Ya, yang jelas untuk saat ini berarti secara online ya Mbak ya? Masih online. Ya. Kantornya tetap buka, dari 1 minggu itu hanya pembelajarannya yang online ya? Betul. Ya karena memang situasi dan kondisi yang harusnya seperti itu ya Mbak. Ya ini masih ada pertanyaan Mbak. Sepertinya untuk bincang kali ini materinya menarik mungkin ya. Jadi banyak yang bertanya ini. Alhamdulillah. Ini pertanyaan dari Mbak Anabel. Mbak Anabel Pramudiawardani. Pertanyaan gini Mbak Yuni. Dari sekian banyak tempat kursus di kampung Inggris Pare, ya, bagaimana cara memilih tempat kursus yang baik dan manfaat agar tidak salah pilih? Karena anaknya beliau itu sudah 2 kali ikut Holiday in Pare. Ya. Itu yang pertama di Alfitro, dan yang kedua di Mater Inggris. Kira-kira ada yang recommended nggak nih biar lebih manfaat untuk semuanya? Baik, Ibu Anabel, terima kasih pertanyaannya, sangat bagus sekali Ibu. Kampung Inggris Semarang ini kebetulan namanya sama Ibu dengan Kampung Inggris yang ada di Pare, sehingga banyak juga teman-teman yang kursus di Kampung Inggris Pare dan juga kemudian kursus di sini. Ada yang kursus di sini kemudian
punya kesempatan kursus di Kampung Inggris di Pare. Sehingga kalau Ibu menanyakan, jadi kebetulan namanya saja yang sama Ibu, mohon maaf sekali kalau mengenai Kampung Inggris yang ada di Pare, saya belum mengetahui terlalu banyak. Untuk rekomendasi, mohon maaf sekali belum bisa memberikan rekomendasi yang pas mungkin yang Ibu harapkan. Tapi tips saya, kalau Ibu ingin mengetahui mana sih tempat kursus yang bagus, yang pertama Ibu lihat dari, kalau sekarang mungkin baru bisa diketahui dari fisik online-nya ya Ibu, bisa diketahui yang pertama apa namanya, dari, kalau misalnya Ibu melihat dari IG-nya atau dari media sosialnya di Facebook misalnya atau di IG, Ibu cari tahu pendidiknya seperti apa, pengajarnya seperti apa, program-programnya seperti apa. Ibu bisa lihat apakah sesuai dengan kebutuhan Ibu atau tidak. Kemudian boleh sekali-sekali dicek Ibu kalau misalnya mereka memberikan fasilitas coba gratis, digunakan fasilitas itu untuk mengetahui pembelajarannya seperti apa sih. Kalau memang dari deskripsi rencana pembelajaran atau silabus atau kurikulum yang disediakan, Ibu sudah mantap, sudah cocok. Kemudian mereka kebetulan kalau sekarang ini di YouTube sudah banyak beberapa lembaga kursus yang memberikan tips-tips, kemudian atau cara-cara belajar grammar, misalnya simple present tense atau hal-hal yang lain. Ibu amati, kelihatannya gurunya pronunciation-nya sudah baguskah, penguasaan bahasa Inggrisnya sudah baguskah. Kalau itu sudah sesuai dengan harapan Ibu, dicoba saja Ibu. Karena istilahnya belajar bahasa Inggris itu juga baru kita ketahui pada saat kita datang ya Mbak Laili, seperti kita kalau makan durian gitu ya. Ya kalau pas dapat enaknya, ya. Alhamdulillah bisa gitu. Karena itu kita di Kampung Inggris Semarang juga ada fasilitas coba gratis untuk adik-adik dan untuk yang dewasa, agar tahu dulu sebelum kursus beneran nggak sih, beneran bagus nggak sih seperti yang diceritakan. Kemudian berikutnya Ibu bisa melihat testimoni atau cek alumni-alumni, siswa-siswa yang sudah pernah belajar di lembaga kursus tersebut. Seperti apa responnya, pengalamannya seperti apa, bisa tanya-tanya, cari tahu teman-teman Ananda yang pernah kursus di lembaga kursus ini, bagaimana responnya. Atau misalnya di YouTube itu ada review-review lembaga-lembaga kursus, bisa diikuti. Memang harus telaten seperti itu, Ibu. Ya, kalau kita sudah ada di dalamnya, kita baru tahu ya yang mana yang betul. Yang kalau Mbak Leli sekarang sudah kenal dengan saya. Iya, nanti saya konsultasi sama Mbak Yuni aja. Kita langsung online gitu ya Mbak ya. Bahasa Inggris saya seperti apa harus diketahui juga. Kalau saya memang suka ngomong bahasa Inggris, tapi ya hanya conversation dasar aja sih Mbak, kadang di rumah gitu dengan anak-anak kayak gitu kan suka ngomong-ngomong ala bahasa Inggris gitu. Ini Mbak Yuni masih banyak pertanyaan ini ya. Oh, siap. Ini pertanyaan dari Mbak Betty Triwijayawati. Wah, Mbak Betty. Teman saya ini satu angkatan dengan saya ini. Mbak Betty ini ada menanyakan di luar materi sih. Ya. Mbak Yuni masih suka nyanyi enggak nih katanya. Alhamdulillah, Mbak Betty ini kakak kelas saya senior dari SD nih, Mbak Leli. Iya, satu angkatan dengan saya juga. Betul, dari SD memang satu grup di paduan suara dan alhamdulillah masih nyanyi tapi nggak ikut paduan suara seperti dulu, Mbak Betty. Masih suka nyanyi. Ya, saya aktif paduan suara sampai semester 6 di kampus. Nah, teman-teman yang suka nyanyi boleh dipakai atau boleh belajar bahasa Inggrisnya dengan lagu. Tadi saya kelewatan ini kelihatannya ya. Belajarlah bahasa Inggris dengan cara yang kita sukai biar kita semangat. Betul. Kalau suka nyanyi untuk percepatan, untuk melatih lidah kita biar lemes, bisa lagu-lagu berbahasa Inggris, genrenya apapun bisa oke. Kemudian kalau yang suka nonton film,
baik yang Korea, yang Jepang maupun yang Hollywood, Bollywood, bisa dengan nonton film atau nonton video-video dokumenter dan yang lain. Jadi caranya yang sesuai dengan yang kita sukai. Iya. Meskipun kita bisa nyanyi lagu bahasa Inggris, kita nggak ngerti artinya ya. Yang penting lidah kita ngomong pakai bahasa Inggris gitu ya. Oh iya benar. Ada saya pernah nonton video itu di YouTube di channelnya namanya To Fluency. Di situ dijelaskan kita belajar bahasa Inggris itu bisa dengan dua hal, passive dan deliberate. Deliberate itu kita niat banget duduk mendengarkan lagu dan dicatat kalau ada kata-kata baru yang kita dengar. Atau misalnya kita mendengarkan podcast-podcast di YouTube, kemudian ada hal-hal baru, kita ketik, kita catat. Itu namanya deliberate. Benar-benar niat. Kemudian yang kedua ada pasif. Kalau pasif asal dengar saja, baca saja. Kalau ada kata-kata baru, kita baca saja. Kalau misalnya kita punya waktu, nanti kita cari artinya. Itu kita belajar bahasa Inggris secara pasif. Mau yang pasif atau deliberate sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau punya waktu longgar, bahasa Inggrisnya belum terlalu urgent, bisa dua-duanya dicoba. Tetapi kalau yang sudah harus segera pinter, deliberate ini yang perlu dilakukan. Iya, gitu, kalau saya kadang suka, kalau saya sih nyanyi dulu lagunya, baru saya tahu, saya baru cari artinya apa nih. Ada lagu favorit nggak, Mbak Leli? Kalau lagu favorit saya, ya dari dulu saya senangnya lagu itu loh, yang angkatannya kita itu loh. Apa? Saya suka lagunya Michael Ian Surrock gitu. Oh iya, sama-sama. Sampai sekarang pokoknya saya suka lagu itu. Ya lain waktu kita duet bisa lah ya Mbak. Oke Mbak, ini masih ada pertanyaan nih. Ini pertanyaan dari Mbak Aning Lakiati. Halo Mbak Aning, ini aktif banget kalau Mbak Aning nih. Beliau angkatan 91. Ini menanyakan kalau mau bisa jadi translator dalam film, gimana belajar Inggrisnya? Translator dalam film. Kalau belajar bahasa Inggrisnya di mana itu bagaimana tuh? Oh, bagaimana belajar bahasa Inggrisnya kalau mau jadi translator dalam film? Baik, Ibu perlu bagaimana langsung ke kampung Inggris aja gitu ya? Ibu perlu banyak nonton film, Ibu, dan mengamati, membandingkan. Kayaknya senior saya lebih banyak banget ya Mbak Leli, jadi saya panggil Bu saja. Bu Aning. Ya, Bu Aning memang ya. Perlu banyak eksplorasi, kemudian diketahui pola-pola subtitling-nya seperti apa. Kalau subtitle nggak bisa panjang-panjang gitu kan ya Mbak Leli. Iya, jadi harus dicari trik-triknya seperti apa. Kalau Ibu ingin secara khusus bagaimana cara belajarnya, biasanya kalau di kursus-kursus online itu ada kalau sekarang ini. Saya juga ikut beberapa kelas, misalnya di Udemy atau di Coursera, itu ada beberapa program-program. Siapa tahu ada kelas-kelas yang untuk translator atau pembuat subtitle dalam bahasa Inggris atau penerjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesianya. Kalau bahasanya sendiri pasti perlu ada penyesuaian, ada perbedaan antara menerjemahkan biasa dengan menerjemahkan subtitle, karena harus istilahnya dipaskan setiap satu ucapan ada di situ, satu ucapan seperti itu, sehingga padanan katanya itu sama maksudnya dengan yang diharapkan. Jadi Ibu bisa kadang kalau kita nonton film, ya sok-sokan kita dengerin suara Inggrisnya dulu deh. Kalau nggak ngerti, kita baru lihat yang di bawah gitu ya, Pak. Itu salah satu tips belajar juga kalau mau belajar. Iya. Kadang saya masih suka seperti itu. Ini pertanyaan terakhir, Mbak Yuni. Ya. Nanti setelah ini Mbak Yuni kasih statement untuk closingnya. Ini dari Mas Budi Indaryadi. Mas Budi ini angkatan saya, dia teman dia teman dekat tuh. Iya, siap, Pak. Ini Mas Budi tanya, saya pernah baca istilah profesi penerjemah tersumpah. Itu artinya apa? Artinya kalau
seorang penerjemah itu sudah memiliki sertifikat penerjemah yang diakui, itu berarti sudah berhak untuk memberikan cap di dokumen yang diterjemahkan. Kalau di Indonesia saat ini ada banyak sekali dokumen-dokumen yang diharuskan diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Informasi yang pernah saya dapatkan, kalau di Indonesia itu penerjemah tersumpahnya baru ada di Jakarta. Jadi ada penerjemah-penerjemah yang sudah melalui tahapan-tahapan tertentu seperti tes begitu ya Mbak Levi. Kemudian sesudah dinyatakan lolos, maka penerjemah-penerjemah ini sudah berhak untuk memberikan stempel sebagai penerjemah tersumpah. Jadi sudah berhak untuk menerjemahkan dokumen-dokumen, biasanya dokumen-dokumen resmi, misalnya berbahasa asing ya. Betul, yang berbahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, betul. Karena ada dokumen-dokumen yang memang resmi yang harus diterjemahkan oleh penerjemah yang kualifikasinya sudah dengan penerjemah tersumpah ini. Ada lagi yang secara internasional, saya pernah mengetahui, suami saya juga di Australia itu juga ada lembaga yang namanya NAATI, NAATI, ada seleksinya juga, ada tes-tesnya juga yang harus dilalui. Kemudian sesudah tes itu diselesaikan dan dinyatakan lolos, maka diberikan stempel dan berhak untuk menerjemahkan dokumen-dokumen tertentu yang memang diharuskan diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Semoga menjawab pertanyaan Mas Budi. Iya, berarti kalau boleh saya tahu nih Mbak, kelanjutan dari pertanyaan Mas Budi. Penerjemah tersumpah itu kan berarti mereka melalui tahapan ujian dan lain sebagainya ya. Betul. Kira-kira, ya bukan kira-kira, untuk bisa mendapatkan sertifikat atau katakanlah surat dia sebagai seorang penerjemah itu yang mengeluarkan dari kementerian atau dari dinas atau dari mana? Ada lembaganya. Kalau di Indonesia yang saya tahu itu dari Provinsi DKI sudah ada lembaganya. Saya belum begitu paham mengenai hal ini, Mbak Levi. Mungkin perlu saya cross check lagi ya dari informasi yang terakhir ini saya menarik tahu itu. Soalnya maksudnya ini menarik juga kan. Kadang dokumen-dokumen yang berbau bahasa Inggris apa namanya kan butuh penerjemah lah, ini penerjemah itu kan kita mesti tahu dokumen apa sertifikatnya yang semacam apa, siapa yang mengeluarkan. Betul. Kan? Mbak Leli, kalau perlu informasi nanti saya beri kontaknya karena saya belum diberi wewenang untuk membuka kontak beliau di sini. Jadi kebetulan ya di Universitas Negeri Semarang itu ada dosen-dosen tertentu yang memang khusus di penerjemahan. Nah, beliau inilah yang mempunyai link ke asosiasi penerjemah tersumpah itu. Biasanya kalau kami perlu bantuan penerjemah tersumpah, ada beberapa yang datang ke Kampung Inggris menanyakan penerjemah tersumpah, karena kami belum membuka layanan itu, biasanya kami bantu dengan memberikan kontaknya, dan kami biasanya diberi nomor kontak kalau ada yang memerlukan, karena tidak bisa kita buka secara langsung, mengingat belum jadi wewenang kami, seperti itu, Mbak. Oke, Mbak Yuni, sepertinya cukup ya. Mas Dokun sepertinya belum cukup sih sebenarnya. Iya. Waktu juga. Belum prakteknya, Mbak Leli, ya, baru ini belum praktek, ini kita baru dikasih teori aja nih ya. Ya. Tapi apa mau dikata, apa harus dibuat ya, harus ditutup juga, harus diakhiri juga. Monggo barangkali ada yang mau disampaikan terlebih dahulu. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini sudah saya tunaikan tugas saya untuk mengisi webinar Bincang Alumni IKAS Mansa yang ke-18 webinarnya. Dan saya mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semua sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang secara garis besar atau intinya bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk lingkungannya, maka marilah kita menjadi insan, menjadi hamba, menjadi pribadi yang memberikan sebanyak-banyaknya manfaat kepada lingkungan kita.
apapun profesi kita, apapun peran kita, potensi yang sudah Allah berikan kepada kita sebagai amanah yang kita harus jaga, marilah kita wujudkan rasa syukur kita atas potensi dan amanah yang kita punyai itu dengan memaksimalkan potensi itu. Salah satunya adalah meningkatkan skill bahasa Inggris kita, karena insya Allah dengan bahasa Inggris kita yang semakin baik, maka kita akan memberikan manfaat yang semakin baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kerja kita, untuk lingkungan di sekitar kita, sehingga kita akan menjadi hamba yang sangat-sangat memberi manfaat untuk lingkungan kita. Dan mulai dari sekarang, jangan ditunda-tunda. Semoga menjadi amal soleh terbaik kita selama kita masih diberi kesempatan di dunia ini. Bismillah. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Yuni. Ya, saya tutup ya Mbak Leli. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Mbak Leli yang akan menutup acaranya kan ya Mbak? Ya. Terima kasih banyak Mbak Leli. Ya, sama-sama. Terima kasih Mbak Yuni. Apa yang disampaikan sama Mbak Yuni pada hari ini sebenarnya sangat menarik ya, waktunya yang tidak cukup untuk kita bahas dari A sampai selesai. Dari apa yang tadi sudah disampaikan sama Mbak Yuni, saya hanya akan memberikan garis bawahnya bahwa kita bisa untuk belajar berbahasa Inggris. Bagaimana sih caranya? Ya antara lain tadi yang disampaikan sama Mbak Yuni yaitu why, kenapa kita harus bisa berbahasa Inggris, kemudian goal, ada motivasinya, kemudian what, language skill-nya bagaimana, kemudian language komponen, dan yang terakhir yaitu where, di mana kita mau start-nya dan finish-nya seperti apa, kemudian who dan how. Itu yang tadi, kalau tidak salah ya, yang tadi disampaikan sama Mbak Yuni. Baik, terima kasih. Kita akhiri webinar kita hari ini karena waktunya memang yang sudah dibatasi hanya sampai dengan pukul 5 sore. Dan saya atas nama moderatornya, Laili Hamidah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan. Dan untuk Mbak Yuni, thank you for your coming and I hope I can to see you later soon. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.